Halo Sobat Cek Faktaid, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti berbagai kabar terkini seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola Asia Tenggara yang selalu penuh drama, cerita menarik, sekaligus pembelajaran untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi timnas U23 Malaysia yang kembali menuai hasil mengecewakan, baik di ajang ASEAN Cup U23 maupun di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Menariknya, sang kapten Harimau Muda, Ubaidullah Syamsul Fazili, akhirnya buka suara dan mengungkapkan alasan mengapa timnya sulit bersaing dengan tim-tim besar lain di kawasan Asia Tenggara, seperti Thailand, Vietnam, dan bahkan Indonesia. Cerita ini menjadi penting bukan hanya bagi Malaysia, tetapi juga bagi perkembangan sepak bola regional, karena melalui pengakuan jujur sang kapten, kita bisa memahami betapa pentingnya peran liga domestik, pengalaman bermain, dan mental bertanding di level internasional. Jadi, simak sampai akhir, karena kita akan membedah secara detail faktor-faktor kegagalan Malaysia, membandingkannya dengan negara lain, hingga melihat bagaimana peluang mereka di ajang SEA Games 2025 mendatang di Thailand. Awal kegagalan. Tren negatif yang belum terputus seperti diketahui, Malaysia U23 baru saja gagal lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 2026 setelah hanya menempati posisi ketiga di grup F. Dari 3 pertandingan, mereka hanya mampu mengumpulkan 3 poin, hasil dari 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Posisi ini jelas tidak cukup untuk mengantarkan mereka ke putaran final, karena hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang bisa melangkah lebih jauh. Kegagalan ini menjadi lanjutan dari tren negatif yang dialami Harimau Muda. Sebelumnya, pada ASEAN Cup U23 2025 yang berlangsung di Jakarta pada bulan Juli, Malaysia juga harus angkat koper lebih cepat karena tersingkir di fase grup. 2 kegagalan beruntun ini tentu saja memukul moral tim dan juga mengundang kritik dari para penggemar. Pelatih baru, Nafusi Zain, yang ditunjuk untuk membawa angin segar, tampaknya belum bisa memberikan hasil sesuai harapan. Walau begitu, menurut sang kapten, ada hal positif dari sisi permainan dan taktik, meskipun hasil akhirnya tetap mengecewakan. Suara kapten menyingkap akar masalah dalam sebuah wawancara terbaru, Kapten Timnas U23 Malaysia, Ubaidullah, memberikan pernyataan jujur mengenai kondisi timnya. Ia mengakui bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya menit bermain yang diperoleh para pemain muda Malaysia di liga domestik. Mengenai tim kami, saya sendiri jarang bermain untuk klub saya, jadi saya merasa kami sebagai tim memiliki sesuatu untuk dibuktikan. Saya rasa skuad kami juga kurang berkembang. Pelatih tidak punya pilihan untuk mengambil keputusan karena jumlah pemain kami terbatas, ujar bek Terengganu FC itu. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa pemain-pemain muda Malaysia kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler di klub mereka masing-masing. Tanpa pengalaman bertanding secara rutin, sulit bagi mereka untuk mengembangkan kualitas, termasuk kemampuan membuat keputusan cepat di lapangan. Perbedaan dengan raksasa ASEAN Ubaidullah menekankan bahwa aspek pengambilan keputusan menjadi perbedaan mencolok antara Malaysia dengan tim-tim besar ASEAN lain. Menurutnya, pemain dari negara lain lebih berpengalaman menghadapi pertandingan berintensitas tinggi di level internasional, sehingga mereka lebih matang ketika harus mengambil keputusan penting di lapangan. Saya pikir yang membedakan kami dari negara lain adalah pengambilan keputusan. Karena pemain mereka lebih berpengalaman dalam pertandingan intensitas tinggi di tingkat internasional. Kalau bicara soal lari, saya rasa tim kami semua bisa berlari. Tapi umpan terakhir kami, sentuhan terakhir kami di depan gawang, itulah yang membedakan kami. Tambahnya, pernyataan ini memang sangat masuk akal. Kita bisa lihat bagaimana Vietnam, Thailand, bahkan Indonesia memiliki pemain-pemain muda yang reguler tampil di kompetisi domestik dan internasional. Indonesia, misalnya, kini banyak memiliki pemain muda yang bermain di luar negeri, seperti Marcelino Ferdinand di Belgia, Pratama Arhan di Korea Selatan, dan Justin Hubner di Belanda. Mereka terbiasa menghadapi level permainan tinggi, sehingga mental dan pengambilan keputusan juga lebih matang. Sementara itu, di Thailand, banyak pemain muda diberikan kepercayaan tampil di Thai League yang kompetitif,
bahkan ada yang menembus klub-klub Jepang dan Korea Selatan. Hal ini jelas memberi perbedaan besar dibandingkan Malaysia yang masih minim menit bermain untuk pemain mudanya. Dampak psikologis, moral yang terguncang tak bisa dipungkiri, kegagalan di 2 turnamen terakhir membuat moral para pemain Malaysia sedikit terpengaruh. Namun, Ubaidullah mencoba tetap positif dengan menyebut ada perkembangan dari sisi permainan. Ia menyebut taktik pelatih kali ini lebih efektif dibanding sebelumnya, meski hasil akhir masih belum sesuai harapan. Tentu saja saya agak kecewa karena ini kedua kalinya setelah ASEAN Cup U23 dan kami masih belum mendapatkan hasil. Tapi hal positifnya ada pada permainan dan taktik yang diterapkan pelatih. Saya rasa kali ini lebih efektif. Mungkin ini bukan berkah lagi. Jati, insya Allah, kami akan menebusnya di masa mendatang. Ucapnya penuh optimisme. Ucapan ini menunjukkan adanya tekad untuk bangkit, meskipun situasi saat ini belum berpihak pada Harimau Muda. SEA Games 2025. Ajang penebusan harapan kini tertuju pada SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Turnamen ini bisa menjadi ajang pembuktian sekaligus kesempatan untuk menebus kegagalan di 2 kompetisi sebelumnya. Namun, tantangannya tidak ringan karena Thailand sebagai tuan rumah tentu akan menjadi favorit, belum lagi Vietnam dan Indonesia yang kini sedang dalam performa positif. Malaysia dituntut untuk mempersiapkan diri lebih baik, terutama dalam hal memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda di liga domestik. Tanpa hal itu, sulit membayangkan mereka bisa bersaing di level tinggi. Analisis: mengapa Malaysia tertinggal? Jika kita melihat lebih dalam, ada beberapa faktor utama mengapa Malaysia tertinggal dibandingkan rival-rivalnya. Minimnya kesempatan bermain di liga domestik. Pemain muda lebih sering menjadi cadangan, sehingga mereka kurang berkembang. Kurangnya pengalaman internasional. Pemain jarang mendapatkan kesempatan uji coba melawan lawan-lawan tangguh di luar Asia Tenggara. Kebijakan pengembangan pemain muda yang belum maksimal. Akademi sepak bola Malaysia masih kalah jauh dibandingkan Thailand atau Vietnam. Tekanan publik yang tinggi. Setiap kegagalan selalu mendapat kritik pedas, sehingga pemain muda kesulitan berkembang dengan tenang. Ketidakstabilan di level pelatih. Seringnya pergantian pelatih membuat sistem yang dibangun tidak berkesinambungan. Apa yang bisa dipelajari dari Indonesia? Menarik jika kita membandingkan dengan Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia juga sempat mengalami masalah serupa, di mana pemain muda jarang mendapatkan menit bermain di liga domestik. Namun, perbaikan mulai dilakukan dengan mengirimkan pemain muda ke luar negeri. Selain itu, program naturalisasi juga menjadi solusi jangka pendek, menghadirkan pemain keturunan yang sudah berpengalaman di Eropa. Hal ini membuat kualitas skuad meningkat drastis, terutama dalam hal pengalaman dan mental bertanding. Jika Malaysia ingin bangkit, mungkin mereka juga perlu mengadopsi langkah serupa. Mengirim pemain muda ke luar negeri, memberi menit bermain di liga domestik, dan memperkuat sistem pembinaan sejak usia dini. Harapan untuk masa depan meski situasi saat ini sulit, peluang untuk bangkit tetap ada. Ubaidullah sebagai kapten sudah menunjukkan sikap realistis dan optimis. Dengan dukungan federasi, klub, pelatih, dan juga supporter, Malaysia bisa memperbaiki diri. SEA Games 2025 bisa menjadi titik balik, asalkan ada evaluasi serius dari semua pihak. Jika tidak, bukan tidak mungkin Malaysia semakin tertinggal di belakang rival-rivalnya di Asia Tenggara. Nah, Sobat Cek Faktaid, itulah pembahasan lengkap tentang pengakuan Kapten Malaysia U23, Ubaidullah, yang mengungkap alasan mengapa timnya sulit bersaing dengan tim-tim besar ASEAN lainnya. Dari kurangnya menit bermain, pengalaman internasional yang minim, hingga masalah pengambilan keputusan di lapangan, semua menjadi faktor yang membuat Malaysia tertinggal. Kegagalan di ASEAN Cup U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 memang menyakitkan, tapi bisa menjadi pelajaran berharga jika mereka mau melakukan perubahan. Pertanyaannya sekarang, apakah Malaysia bisa bangkit di SEA Games 2025? Atau justru mereka akan kembali tenggelam dalam bayang-bayang Thailand, Vietnam, dan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Malaysia punya peluang bangkit atau tren negatif ini akan terus berlanjut? Jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Cek Fakta.